Suatu hari Nabi Musa nanya kepada Allah. Kan Nabi Musa ini julukannya, panggilannya Kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Jadi kalau ada butuh apa-apa Nabi Musa mah tinggal miss call Allah. Ya Allah, langsung Allah ngangkat. Ada apa Musa gitu. Kayak kita telepon gitu ya. Nggak bisa ngelihat langsung tapi bisa telepon langsung. Begitu Nabi Musa calling, langsung Allah, ada apa Musa? Gini ya Allah, saya pengen nanya. Jadi Musa sering ngobrol sama Allah. Nanya apa? Saya pengen tahu di antara umat saya itu siapa yang paling rendah kedudukannya di matamu? Yang paling levelnya paling rendah. Kata Allah, itu tuh laki-laki seorang kakek yang buta, yang dia itu masbuknya istiqomah banget dalam sholat. Paling istiqomah dalam masbuk. Gak pernah dia sholatnya tepat waktu, pasti masbuk. Ini orang yang paling istiqomah di zamanmu, Musa. Istiqomah dalam kemasbukan. Asal ada sholat, dia pasti paling belakang, datangnya menjelang salam. Jadi kalau ada yang taruh sendal paling belakang itu pasti dia. Kalau ada salam yang kemudian nanti berdiri lagi pasti dia. Orang yang selalu masbuk, orang tua buta. Oh itu orang yang paling rendah. Nabi Musa nyari mana? Oh si kakek itu yang paling rendah nilainya di mata Allah. Setiap hari dilihat dia masbuk sampai suatu hari ketika selesai sholat orang itu udah nggak ada. Nabi Musa telepon Allah. Musa ada apa? Itu si kakek kemana? Kok nggak datang? Kata Allah, dia sudah meninggal dan sekarang ada di dalam surga. Nabi Musa heran, ya Allah, gimana ceritanya tuh kakek yang nilainya paling rendah, yang nggak ada apa-apanya, yang masbuk sejati, tiba-tiba masuk surga sejak dia meninggal. Apa yang terjadi ya Allah? Allah bilang, ya Musa, suatu hari ketika kakek ini keluar dari masjid, dari tempat ibadah, dia jalan kemudian kesesat gara-gara dia buta, sampai di sebuah tanah yang lapang. Dia menemui seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, saya ada di mana sekarang? Laki-laki itu mengatakan, ini kamu sedang berada di tanah lapang, di sebuah lapangan, di sebuah alun-alun. Kemudian kakek ini mengatakan, tidak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada segalanya. Kamu berada di tanah yang luas? Kata dia, tidak, rahmat Allah yang lebih luas. Hanya karena itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Sehingga dia masuk surga hanya dengan kalimat, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Makanya kalau kita nge-tag Allah, nge-mention Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, selalu beruntung. Bayangin sekedar mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, langsung Allah sediakan pohon-pohon kurma yang sangat banyak di dalam surga. Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, Allah sediakan kunuz, harta yang ditaruh di dalam sebuah box yang sangat besar, disimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Karena kalau kita melibatkan Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Salah kalau orang bilang, aduh enggak usah bawa-bawa Allah lah, jadi susah. Enggak. Justru kalau kita bawa-bawa Allah jadi mudah. Karena Allah itu pada dasarnya pengen memudahkan kita, enggak pengen nyusahin kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Para sahabat kemudian ngeluh, ya Rasulullah kami enggak sanggup kalau sebenar-benar takwa. Terus gimana? Turun lagi ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Kalau enggak bisa sebenar-benar takwa, ya udah bertakwa semampu kalian aja. Coba lihat. Allah memudahkan urusan hambanya, sehingga kalau kita melibatkan Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita.